Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang mutasi gen. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu Adika Wastu dengan NIM 17010111147, Cindy Carmina Burubarus 17010111150, kemudian Mawada Simahate dengan NIM 17010111125, Nadila Samosir dengan NIM 170101195, Nana Amaliana Lubis dengan NIM 17010111162, dan Rutua Florensa Panjaitan 170101139, kemudian Tria Wulandari 170101143. Baiklah, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi. Mutasi berasal dari bahasa Latin mutatus, yang artinya adalah perubahan materi genetik atau DNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Perubahan materi genetik DNA menyebabkan terjadinya perubahan gen dan akhirnya menyebabkan perubahan alel dan fenotip makhluk hidup. Selanjutnya, jenis-jenis mutasi gen. 1. Berdasarkan kejadian spontan induksi. Yang kedua, berdasarkan sel yang bermutasi, sel somatik, gametik, atau germinal. Yang ketiga, berdasarkan perubahan kode genetik, mutasi salah arti, mutasi tanpa arti, mutasi diam, mutasi pergeseran. Akan melanjutkan slide berikutnya. Berdasarkan jenis selnya kan mutasi terbagi dua, yaitu mutasi somatik dan mutasi germinal. Mutasi somatik itu yaitu mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Contohnya seperti penyakit kanker. Mutasi germinal yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Nah, karena terjadi pada sel gamet, jadi akan mengakibatkan kelainan genetik, sehingga akan menyebabkan mutasi ini diwariskan pada keturunannya. Selanjutnya, penyebab terjadinya mutasi gen. Penyebab terjadinya mutasi gen ada 3, yaitu mutasi spontan, mutasi bahan kimia, dan radiasi. Nah, yang pertama ada mutasi spontan. Mutasi ini terjadi akibat adanya suatu pengaruh yang tidak jelas, baik dari lingkungan luar maupun dari internal organisme itu sendiri. Mutasi ini biasa terjadi secara alami atau secara kebetulan. Yang kedua ada mutasi bahan kimia. Mutasi bahan kimia yaitu mutasi yang disebabkan oleh bahan kimia seperti kolkisin, antibiotik, alkohol, asam nitrit, aminopurin, alkilase, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi sinar ultraviolet. Nah, selain radiasi sinar ultraviolet ini, selain mengakibatkan radiasi alami, radiasi sinar UV ini juga dapat mengakibatkan mutasi buatan. Nah, meskipun energinya relatif rendah, tetapi radiasi sinar UV ini merupakan mutagen yang potensial. Selanjutnya adalah cara mengklarifikasi mutasi gen. Yang pertama itu ada atas dasar sifat molekuler yang abnormal. Yang kedua, pada sifat efek fenotip, urutan asam amino protein diubah atau tidak. Yang ketiga, atas dasar agen penyebab mutasi. Selanjutnya, mutasi gen hanya mempengaruhi satu gen. Dimaksud pada gambar di sini adalah peristiwa yang terjadi pada mutasi gen adalah perubahan urutan-urutan DNA atau lebih tepatnya mutasi fisik, merupakan perubahan basa nitrogen dari DNA atau RNA. Akibatnya, terjadi perubahan kodon sehingga mengubah asam amino pada polipeptida yang terbentuk. Dengan demikian akan mengganggu proses metabolisme sel dan sifat gen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adika. Mutasi gen yang mempengaruhi pada pergantian atau substitusi pasangan basa nitrogen terjadi karena penggantian klep nukleotida dengan pasangan di dalam untaian
DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lainnya. Oleh sebab itu, bisa terjadi kode gen atau RNA, atau bisa juga pada kodon triple X pada mRNA. Dari untaian kode basa nitrogen atau amino juga berdampak pada kesalahan pembentukan protein. Akibatnya, dipastikan terjadinya mutasi gen. Mutasi gen berdasarkan perubahan kode genetik. Mutasi substitusi, mutasi inversi, mutasi adisi, mutasi delesi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Rotua Florensa Panjaitan akan melanjutkan. Yang pertama ada mutasi substitusi. Substitusi basa nitrogen dibedakan menjadi 3, yaitu mutasi salah arti, mutasi diam, dan mutasi tanpa arti. Missense mutations atau mutasi salah arti. Pada mutasi salah arti, terjadi perubahan urutan basa yang menghasilkan asam amino yang berbeda. Misalnya, beda basa timin terjadi mutasi menjadi adenin, sehingga asam amino yang terbentuk adalah arginin. Yang seharusnya bisa kita lihat pada gambar, yaitu pada gen normal adalah asam glutamat. Contohnya pada penyakit anemia salah satunya. Selanjutnya, ada silent mutations atau mutasi diam. Pada mutasi diam, perubahan urutan basa tidak mengubah asam amino. Misalnya basa sitosin, terjadi mutasi menjadi timin. Asam amino yang terbentuk adalah asam glutamat. Ini berarti tidak terjadi perubahan asam amino. Kemudian, ada nonsense mutation atau mutasi tanpa arti. Merupakan mutasi yang mana menggantikan kodon suatu asam amino dengan meneruskan, di mana bisa kita lihat pada gambar disesternya, di mana transaksi akan dihentikan sebelum waktunya. Contohnya, guanin dimutasi menjadi timin sehingga akan terbentuk stop kodon A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada Simahati akan melanjutkan, yaitu yang kedua mutasi inversi. Yang kedua itu inversi, yaitu dibaliknya urutan basa nukleotida pada DNA. Contohnya yaitu CTC dimutasi menjadi CCT. TC dibalik menjadi CT, sehingga asam amino yang terbentuk adalah glisin yang seharusnya asam glutamat pada gen normal. Mutasi adisi. Jadi, mutasi adisi ini adalah jenis mutasi di mana terjadi penambahan basa nitrogen di antara urutan basa nitrogen dalam DNA. Nah, misalkan di sini terjadi penambahan guanin pada mutasi adisi, sehingga guanin pada mutasi adisi, sehingga asam amino yang terbentuk juga akan berbeda. Pada normal gen, seharusnya asam amino yang terbentuk adalah prolin, asam glutamat, histein, dan glisin. Sedangkan pada mutasi adisi adalah prolin, argin, glisin, valin, dan argin. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mutasi delesi. Jadi, pada mutasi delesi ini terjadi penghapusan atau penghilangan basa nitrogen. Misalnya di sini terjadi penghapusan atau penghilangan CTC pada mutasi delesi, sehingga asam amino yang dihasilkan juga berbeda. Pada normal gen, seharusnya asam amino yang dihasilkan adalah prolin, asam glutamat, sistein, dan glisin. Sedangkan pada mutasi delasi, asam amino yang dihasilkan adalah prolin, glisin, serin, alanin, dan valin. Salah satu contoh penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen adalah sickle anemia atau anemia sel sabit.
Jadi, sel darah merahnya itu berbentuk seperti bulan sabit, di mana mutasi gen ini terjadi akibat adanya kesalahan dalam translasi pada saat pembentukan protein dan mempengaruhi pembentukan asam amino, sehingga berakibat fatal dengan terbentuknya struktur sel darah merah yang berbeda. Pada penyakit skisel anemia, terjadi kelainan struktur hemoglobin, di mana pada hemoglobin normal mengandung asam glutamat, tetapi karena terjadi kesalahan dalam penerjemahan hemoglobin mengandung kalin atau lisin. Hal ini mengakibatkan hemoglobin menghasilkan sel sabit. Baiklah, sekian hasil dari presentasi diskusi kelompok kami ucapkan terima kasih.